Mana yang lebih afdal, kurban kambing 1 ekor 1 orang atau sapi 1 ekor 7 orang? Ini pertanyaan dari PLN, sudah dikirim ke saya. Ini yang saya baca. Mana yang lebih afdal? Jawabannya mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya 1 ekor 200 kilo lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limosin 1 ton, itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Jadi mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Itu makanya berkurban kambing jantan dengan sapi jantan lebih afdal daripada kambing betina dan sapi betina. Setelah diteliti, pertama kalau sapi betina yang dipotong itu terputus nanti keturunannya, karena sapi jantan itu tak perlu banyak-banyak, itu makanya perlu dipotong. Sapi betina dibiarkan banyak biar supaya berkembang biak. Ini hukum boleh berkurban sapi betina, boleh. Karena ada di beberapa masjid tak mau motong sapi betina, akhirnya harga sapi jantan melambung tinggi. Padahal masalah afdal tak afdal, mana yang paling enak dagingnya, itulah yang afdal. 2. Apa hukum orang yang suka mengkafirkan orang lain? Seperti orang yang mengkafirkan pegawai PLN karena mati lampu. Saat sedang makan berbuka puasa mati lampu, lalu dia kata kafir orang PLN. Kalau ada orang Islam mengkafirkan orang lain, ternyata orang itu tidak kafir, maka dialah yang kafir. Hadis sahih. Man kafara musliman, siapa yang mengkafirkan orang Islam, ternyata orang itu tidak kafir, maka kekafiran itu berbalik pada dirinya sendiri. Nah, kalau marah jangan sampai kafir. Kalaupun marah betul sedang menyuap mati lampu, kantui. Nah, sekedar kentut aja kan, tak sampai kafir. Oleh sebab itu maka kita perlu tabayun, klarifikasi kenapa sampai padam. Rupanya air, dulu saya termasuk yang marah, tapi saya tanya orang kenapa sampai padam. Ini air Pak Ustadz turun curah hujan, jadi terjadi penurunan permukaan air di danau, maka kincir air tak bisa memutar, turbin tak berputar, berkurang daya, jadi kita bagi-bagi. Siapa pula mau menyusahkan orang lain? Oh begitu. 3. Bolehkah kita mengupah tukang jagal? Wah, ini nyindir saya ini. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan nanti menjadi panitia atau ketua masjid, ada yang diupah, ada yang diberi hadiah. Tukang potong sama tukang kulit itu memang diupah. Pak tukang potong, berapa Bapak kami upah per kepala? Kata dia, tak usah lah, tak usah. Itu kalau kata dia tak usah, pisaunya begini, itu basa-basi. Tak usah lah Pak, kata dia, tak usah lah. Jangan dibiarkan basa-basi dia. Tidak boleh menjadikan daging, tulang, kepala sebagai upah, tak boleh. Dia dikasih upah pakai duit, makanya akad membayar kurban itu, ini 2,5 juta untuk kurban dan biaya operasional tunai, begitu akadnya. Karena biaya operasional di situ sapinya dibawa dari Sumatera Barat, kan nginap dulu 2 malam baru dipotong. Menjaganya siapa? Bawakan rumputnya siapa? Menyenter malam-malam takut dicuri maling siapa? Tukang potong dengan tukang kulit itu mesti diupah. Kalau standar di Pekanbaru 50.000 per kepala, kasih dia 50. Adapun yang panitia ramai-ramai itu tidak perlu diupah, tapi cukup hadiah.
Hadiahnya apa? Misalnya masyarakat 1 kupon, yang dia 2 kupon. Itu namanya hadiah. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah. Itu hadiah. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik golok nih. Itu namanya upah. Jadi tukang potong dengan tukang kulit mesti diupah, karena itu pekerjaan dia.